Tutorial membuat kuis online melalui Google Formulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Nafisha Almaswakila Brilian, mahasiswi dari program studi pendidikan biologi Universitas Lampung. Jadi, pada materi hari ini, aku akan membuat tutorial membuat kuis online melalui Google Form. Ikuti aku terus ya. Berikut merupakan tutorial cara membuat kuis online melalui Google Form. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah connect terlebih dahulu ke jaringan internet. Sesudah kalian connect, kalian buka Google Form, Google Chrome. Dan tampilannya seperti ini, lalu klik kanan yang titik-titik seperti ini. Kita search ke bawah. Nah, kita klik Form. Nah, setelah tampilannya seperti ini, setelah kita membuka Google Form, itu kita tekan, karena kita ingin membuat manual, kita tekan ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita setel terlebih dahulu. Sebelum membuat kuis, kita setel terlebih dahulu. Kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Lalu, untuk rilis nilai sendiri, aku pilih segera setelah setiap pengiriman. Jadi, maksudnya di sini tuh siswa setelah dia mengerjakan kuis, itu nilai akan muncul setelah selesai. Gitu. Lalu pertanyaan tak terjawab itu aku nonaktifkan, yang ini aku nonaktifkan. Dan untuk nilai poin sendiri aku aktifkan. Semisal tuh seperti siswa itu akan mengerjakan soal, nah di tiap soalnya itu akan ada tulisan poin-poinnya, jadi tiap soal ada poin, semisal poin 20 poin, 10 poin, 5 poin. Dan untuk nilai poinnya sendiri aku pilih 20 poin. Lalu untuk jawabannya itu aku pilih input responden. Dan untuk mengirim salinan jawaban respondennya aku nonaktifkan, karena kita hanya menerima sekali jawaban saja, jadi kita aktifkan yang ini. Setelah itu untuk presentasi yang ini aku aktifkan, dan pertanyaannya karena kita akan membuat kuis, jadi aku ingin tiap siswa itu di soalnya itu berbeda-beda. Ada yang dimulai dari 1, misalkan di satu siswa itu nomor 1 itu pengertian dari sel. Nah, siswa lain tuh nomor 1 bisa pengertian dari sel itu bisa nomor 2, bisa nomor 3, seperti itu. Dan untuk konfirmasi pesan, ini konfirmasi pesannya bisa kita edit sendiri ya teman-teman. Seperti kita edit, terima kasih telah mengajarkan UTS ini gitu dengan baik dan benar. Karena cukup seperti ini aja, jawaban respon Anda telah dicatat. Jadi aku cukup ini aja. Lalu lihat ringkasan hasil kita nonaktifkan, yang ini juga kita nonaktifkan. Untuk formulir defaultnya aku pilih input responden, lalu untuk pertanyaan defaultnya aku aktifkan wajib diisi. Jadi setiap siswa itu harus mewajibkan semuanya diisi gitu. Setelah setelan semuanya diatur, kita akan membuat pertanyaan. Nah, di sini terdiri dari 2 kolom ya. Bisa kita tambahkan, ini kita tambahkan dari sini. Untuk awal kita ketik formulir tanpa judul. Maksudnya di sini seperti judul dari formulir itu apa? Semisal kalian ingin membuat kuis atau UTS. Kuis. Karena ini nanti jadi sisakan 1 ya guys. Kuis. Ini kita hapus yang ini. Kuis, semisal kita ingin membuat kuis biologi sel. Kuis biologi. Kuis biologi sel. Ini bisa kita atur sendiri, semisal kita ingin bold, huruf tebal, bisa juga huruf miring, bisa juga garis bawah. Jadi aku ingin memilih huruf tebal. Bisa juga semuanya. Ini aku pilih. Untuk deskripsi formulirnya sendiri tuh bisa terserah kita. Ini semisal aku contohkan ya. Deskripsi formulir tuh seperti kita ngedeskripsiin formulir tuh untuk apa, isinya seperti apa gitu kan. Semisal aku pilih, ini kan bisa kita daftar bergambar ya teman-teman. Jumlah soal berisi 5.
soal. Lalu untuk yang kedua, semisal aku kasih contoh tiap masing soal bernilai 20 poin. Cukup seperti ini aja, bisa kalian tambahkan lagi. Ini bisa kita huruf tebal, bisa miring. Tuh, coba kita miring itu. Masih pintar. Nah, ini cukup seperti ini aja. Lalu pertanyaan tanpa judul. Ini misal kita isi nama lengkap gitu. Untuk bagian pertamanya kita isikan nama lengkap, lalu kelas, bisa kita isi tanggal pengiriman atau tanggal ujian. Untuk bagian satu. Ini nama lengkap. Nah, nama lengkap ini kita pilih jawaban singkat. Ini bisa paragraf ya teman-teman. Paragraf ini biasanya untuk soal-soal yang jawabannya panjang, semisal pertanyaannya jelaskan dan sebutkan seperti itu. Ini karena nama lengkap saja, jadi kita pilih jawaban singkat. Dan untuk kunci jawabannya kita pilih 0. Kita selesai. Nah, ini bisa kita huruf tebal. Terserah kita keinginan kita. Lalu setelah itu kita tambahkan untuk kelas. Kita bikin kelas. Nah, untuk yang kelasnya kita bisa pilih ya teman-teman. Ini karena aku ingin membuat jadi 3 kelas. Jadi aku pilih drop down. Untuk opsi 1 itu kita isi 12. Misal buka 1. 12 IPA 1. Untuk opsi yang kedua, itu bisa kita pilih 12 IPA 2. Untuk opsi yang ketiga, itu bisa kita pilih 12 IPA 3. Nah, semisal dirasa sudah cukup, itu cukup sampai sini. Lalu kita tambahkan pertanyaan, itu untuk kita pilih tanggal pengiriman. Nah, jadi untuk tanggal pengiriman sendiri tuh sudah tersedia di sini dari bulan, hari, tahun. Dan untuk yang kelas ini bisa kita matikan terlebih dahulu. Kita pilih 0 poin. Lalu yang satunya untuk tanggal pengiriman juga itu 0 poin. Karena poin-poinnya itu hanya untuk pertanyaan-pertanyaannya saja. Semisal dari sini bagian satunya sudah merasa cukup, itu kita bisa pilih ke bagian 2. Ini tekan icon ini ya teman-teman. Nah, di bagian 2 ini kita isikan semisal jawablah pertanyaan ini. Jawablah pertanyaan ini dengan tepat. Tuh. Ini bisa kita bold. Setelah cukup, kita lanjut ke tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan sendiri, aku ingin membuat 2 soal saja. Jadi, untuk deskripsinya kita ubah ya. Jadi, 2 soal. Jadi, masing-masing tuh nilainya, kalau benar semua berarti nilainya 40 poin. Untuk pertanyaan sendiri, aku buat ini karena aku materi tentang biologi sel. Jadi, kita buat pertanyaan tentang biologi sel. Semisal pertanyaannya itu pernyataan yang salah tentang sel adalah
Nah, di sini kita bisa buat pilihan jawaban itu bisa kita buat kotak centang, bisa kita buat drop down lagi. Itu bisa ya teman-teman. Di sini aku milih untuk pilihan ganda. Untuk opsinya sendiri kita hapus. Itu aku mau buat pertanyaan sampai C deh kalau gitu. Semisal opsi 1 kita pilih sel merupakan unit terkecil yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, untuk opsi yang kedua kita enter. Bisa kita tambahkan opsi, bisa kita tekan tambahkan opsi ya. Bisa kita enter juga. Untuk opsi yang kedua itu sel dapat melaksanakan aktivitas kehidupan. Nah, untuk yang opsi ketiga, karena aku mau buat 3 opsi saja. Jadi sampai banyak. So adalah satuan struktural makhluk hidup. Nah, semisal dirasa cukup, itu sudah gitu. Lalu di sini kunci jawaban tetap kita 20 ya teman-teman, karena ini sudah masuk ke pertanyaan. Dan ini untuk icon ini bisa kita tambahkan gambar. Semisal dari pertanyaan kalian, pada gambar di atas ini jelaskan, atau pada gambar di atas ini bagian mana. Itu untuk pertanyaan. Bisa kita cari di Google Gambar. Kita search apa ya? Struktur sel tumbuhan. Nah, itu muncul sendiri. Jadi kayak seperti di Google gitu, tuh muncul gambarnya. Semisal kita gunain ini gambar, lalu kita sisihkan. Untuk gambarnya. Nah, muncul seperti ini untuk gambarnya sendiri. Dan untuk hapusnya bisa dari sini ya, teman-teman. Seperti ini. Lanjut untuk ke pertanyaan yang kedua, itu bisa kita tambahkan pertanyaan. Semisal kita buat pertanyaan tentang sel tumbuhan deh. Organel sel di bawah. Ini yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Dan ini aku ingin pilihan ganda lagi. Opsinya kita hapus. Lalu yang pertama, karena yang tadi itu kita hanya 3 opsi, jadi kita membuat 3 opsi juga. Untuk opsi yang pertama itu aku buat vakuola. Nah, untuk opsi yang kedua itu aku buat ribosom. Dan untuk opsi yang ketiga aku buat sentriol. Nah, setelah dirasa cukup, ini dari 2 pertanyaan. Ini kita jawab terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, untuk kunci jawaban yang pertama, itu jawabannya yang atas, yang sel merupakan unit terkecil yang tidak bisa berdiri sendiri. Untuk yang kedua, itu kunci jawabannya adalah sentriol, karena hanya dimiliki pada sel hewan. Selesai. Jadi, sudah seperti ini. Untuk 2 pertanyaan kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk semisal kita ingin mengubah font atau mengubah temanya, itu bisa kita tekan ini. Aku ingin pilih Mary with Peter, lalu ya ini juga pilih. Jadi aku samain semua itu. Ini juga aku pilih. Nah, di sini bisa kita. Nah, untuk di sini itu bisa kita pilih gambar. Ini. Di sini banyak banget gambar-gambar gitu. Aku mau pilih ini deh. Kita sisipkan. Setelah itu muncul di sini. Nah,
Ini juga bisa kita pilih warna ini. Kita pilih. Kalau sudah dirasa cukup, kita bakal coba untuk ini kita coba. Jadi di situ tuh bisa kita coba juga. Untuk emailnya sendiri aku pilih Nafisha. Lalu tanggal pengirimannya today. Nama lengkap Nafisha Brilian. Nah, untuk kelasnya bisa kita pilih ya. Misal 12 angka 1. Lalu kita tekan berikutnya. Ini sama seperti simulasi gitu. Percobaan. Nah, ini kita pilih ini. Lalu nah, di sini nilainya, nilai poin-poinnya ada ya, teman-teman. Tuh, nilai 20, nilai 20. Sentri. Kita kirim. Lalu di sini bisa kita lihat skor. Nah, skornya di sini untuk poin totalnya. Semisal nih kita mau ulang lagi untuk memperbaiki, semisal kita nilai 0 poin, salah semua, kita ingin memperbaiki lagi, itu bisa kita coba. Karena kita tadi sudah menyetel untuk hanya sekali saja, jadi siswa itu tidak bisa mengulang lagi untuk kuis tersebut gitu. Jadi hanya satu kali kuisnya. Jadi tulisannya seperti, respon Anda telah dicatat, Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Dan untuk jawabannya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, skornya, lalu di sini nama lengkapnya, nama-nama orang itu. Nah, ini diagram dari 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPA 3, tanggalnya dan jawabannya. Lalu untuk pengiriman, kita ngirim salin tautan ke grup WhatsApp. Ini bisa kita tekan ini, lalu kita salin tautan, kirim melalui salin tautan. Ini bisa kita perpendek ya teman-teman, perpendek URL. Jadi seperti ini, lalu kita salin. Setelah kita salin, bisa kita langsung kirimkan ke grup WhatsApp teman-teman. Jadi itu cara membuat kuis online melalui Google Forms. Aku Nafisa Maswakila Brilian. Sekian yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.